Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau bagaimanakah caranya kita wakaf pada ayat yang panjang atau untuk menghindari kondisi wakaf darurat. Contoh misalnya pada ayat Al-Baqarah ayat 90. Bagaimanakah kita pada ayat ini mengambil tempat wakaf yang tepat tanpa harus wakaf darurat? Oke. Jadi wakaf itu kan ada 4 kaidah secara umum ya, wakaf. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita pasti kehabisan nafas, karena nafas kita kan memang terbatas ya. Kalau kita baca, kita tahan nafas. Nah, ada kalanya ayat itu terlalu panjang dan tidak kita jumpai tempat wakaf yang ada dalam mushaf gitu. Lalu bagaimanakah kita berhenti supaya kita tidak perlu mengulang lagi? Nah, kaidah wakaf ada 4 itu adalah bagaimana wakaf secara umum ya. Yang pertama adalah wakaf itu wakaf yang namanya wakaf intizari, yang wakaf menunggu bacaan Al-Quran atau qiraat yang lain. Ini nggak perlu kita bahas, ini biasanya untuk orang-orang yang lagi belajar qiraat. Yang kedua adalah wakaf itibari. Ya, wakaf itibari ini adalah wakaf ketika lagi belajar sama guru, kemudian ada perkataan yang mungkin guru itu ingin kita berhenti di situ supaya mendengar ya, bagaimanakah cara kita berhenti pada perkataan tersebut. Dan kemungkinan tempat-tempat ini bukan tempat-tempat yang biasanya lazim kita berhenti, atau kadang-kadang syekh suruh kita berhenti di situ mungkin karena perkataannya susah. Misalnya mil ya, kemudian berhenti situ mil, oh ya sudah berhenti. Nanti habis itu syekh mau nguji juga bagaimana cara kita ibtidak. Ibtidak artinya kalau kita berhenti di ayat yang kita nggak biasa, dipaksa berhenti di situ, kemudian syekh bilang gimana cara ngulangnya, gimana cara ibtidak yang sahih, ibtidak yang sempurna. Nah, itu itibari ya. Syekh itu mau melihat bacaan kita untuk mengetes kita. Dan yang ketiga adalah wakaf ittirari. Ya, ittirari ini adalah darurat. Darurat ini adalah kalau misalnya kita harus memutus bacaan karena nafas kita udah mau habis, atau karena ada orang yang lewat salam pada kita, kita mau menjawab salam, kita berhenti, waalaikumsalam, atau ada hal-hal urgen misalnya batuk, bersin gitu ya, dan sebagainya. Jadi intinya adalah hal-hal yang urgen yang mana kita harus memutus bacaan kita, itu wakaf ittirari ya. Dan yang terakhir adalah wakaf yang namanya disebut wakaf ikhtiari. Ikhtiari itu adalah wakaf yang dimana kita sengaja memilih tempat wakaf di situ karena perkataannya sudah sempurna ya. Jadi kita memilih wakaf di situ, wakaf pilihan supaya bacaan kita lebih cantik ya, begitu. Nah, jadi 4 wakaf ini adalah kaidah wakaf yang umum, dan untuk mengikut ini 4-4-nya ini kita boleh berhenti di mana saja sebetulnya. Jadi wakaf itu tidak ada tempat yang dimana kita haram atau halal untuk berhenti, sebagaimana kata Imam Jazari ya. Jadi wakaf itu di mana saja boleh, karena sebabnya ada kan, ghairu ma lahu sabab gitu kan, makanya ada sebab di situ. Tanpa adanya sebab, semua itu pasti ada boleh atau tidak boleh itu karena ada sebab. Sebabnya pasti tadi karena lagi diuji sama gurunya, wakaf karena lagi misalnya darurat mau bersin misalnya, atau wakaf yang memang kita melihat bahwa perkataan ini jumlahnya ya, jumlah dalam Al-Quran itu jumlah mufidah, sudah cukup jumlahnya, artinya sudah ada khobar, misalnya ada mubtada, ada khobar ya gitu kan, ada fiil, kemudian ada fa'il, ada maf'ul misalnya, selesai gitu kan. Jadi perkataan itu dipahami dengan baik dan tak ada ta'alaqah ya, tidak ada ta'alaq kepada perkataan sesudahnya ya, misalnya begitu contohnya. Nah, itu ikhtiari. Jadi asalkan ada sebab, kita boleh berhenti. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ayatnya panjang dan kita tidak menemukan tempat-tempat? Nah, kalau kita tidak menemukan tempat, ayat 90 tadi misalnya, ayatnya panjang. Ini kan ayat 90 ini kan sama mashtara bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Itu panjang tuh. Kalau kita baca dengan betul, itu kadang-kadang mesti tidak, itu 3 baris ayatnya. Pasti kita sampai baris kedua paling kuat biasanya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mengulang, tidak itirori? Kalau tidak mau itirori itu wakaf darurat. Nah, habis napas ini biasanya tempatnya berhentinya tidak jelas, bisa tempatnya hasan, bisa tempatnya adalah qobeh. Yang mana kalau hasan atau qobeh dia harus balik kepada
satu ayat, satu huruf sebelumnya atau berapa huruf sebelumnya supaya bisa ibtida atau memulai bacaan dengan sempurna. Nah, supaya nggak begitu kita harus ikhtiari mau nggak mau. Artinya memilih tempat wakaf. Nah, bagaimana ikhtiari ini? Nah, untuk memilih tempat wakaf yang lebih sempurna ini kita tidak kalau tidak dijumpai pada mushaf ya tempat tanda-tandanya, maka yang paling cara kedua adalah dengan cara bertalaki dengan guru ya, dengan berguru. Jadi guru itu kita baca kepada guru kita, kemudian nanti kita berhenti di situ, kemudian kita teruskan pada perkataan sesudahnya. Misalnya kita lihat guru kita gitu, dia marah apa enggak. Contoh saya waktu talaki surat surat Az-Zumar ya, satu halaman terakhir itu ya, saya talaki dengan syekh saya pada ayat itu kan wanufikha fis-sur gitu. Saya bilang wanufikha fis-suri, saya berhenti di situ. Harusnya kan wanufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa masyaallah. Saya berhenti, saya wanufikha fis-sur fasa'iqa man, kata guru saya sambung katanya. Oh, saya dengar ada syekh lain baca begitu, tapi saya saat itu saya ikut bacaan saya itu saja. Ternyata kata guru saya salah gitu, sambung. Ternyata setelah di rumah memang tengok bahwa itu ada namanya jawabul syarat ya, tidak boleh diputus. Tapi intinya seperti itu. Kalau kita mau ngetes bacaan kita betul salah, talaki dengan guru kita, kita pilih wakaf di situ, kita tengok. Kalau guru kita nggak komplain ya, berarti boleh berhenti di situ. Tambahkan sebagai wakaf tambahan kita gitu. Nah, itu cara yang kedua. Apa cara yang pertama tadi? Jadi yang pertama tadi tengok yang di mushaf. Kalau nggak ada yang kedua tadi, talaki dengan guru. Yang ketiga adalah kita melihat kitab-kitab wakaf. Di mana kitab-kitab wakaf ini ada juga biasanya penjelasan mengenai wakaf, tempat-tempat yang nggak ada pada dalam mushaf biasa. Ya. Contohnya pada ayat 90 ini memang menarik. Ayat 90 ini ya sangat panjang. Tapi sebenarnya kita bisa berhenti di samashtaro bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Berarti begitu. Loh, berarti kan Ustaz dari anfusahum itu tidak ada ini Ustaz, tidak ada apa namanya? Tidak ada tanda wakaf. Kok boleh berhenti di situ? Ya boleh gitu ya, karena dalam kitab Manarul Huda dijelaskan di sini wakaf di situ adalah menjadi wakaf tam ya. Kalau kita kalau kita menjadikan ya ja'ala posisi ya raf'an ya pada setelah huruf. Jadi setelah huruf itu ada disebut yang mubtada mahzuf ya. Kalau kita menjadikan posisinya itu raf'un ketika memulai bacaan itu sebagai mubtada yang mahzuf, jadi ada satu mubtada di situ yang dibuang. Jadi bacanya seperti adalah kan bisa mastarobihi anfusahum ayakfuru, huwa ayakfuru. Huwa itu ada mubtada yang dibuang, mubtada mahzuf ya. Jadi boleh kita mulai gitu kalau kita menganggap bahwa di situ ada mubtada yang dibuang, mubtada mahzuf, atau di situ adalah khobar yang mahzufnya. Yang dibuang itu khobarnya ya. Jadi wahnya itu dibuang gitu. Nah, itu boleh kata siapa? Al-Imam Al-Ashmuni dalam kitab Manarul Huda. Jadi boleh, karena kita memang kan inilah kenapa memang Al-Qur'an itu tidak mungkin kita cuman bisa ilmu nahwu shorof saja tanpa memahami betul-betul perkataan itu dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, orang yang cuma bisa translate kayak saya mungkin nggak akan paham kalau di situ bisa ada mubtada mahzuf ya. Dan ini pun sudah saya tanya pada teman-teman yang membahas Arab, dia pun tidak menyangka seperti itu, tapi bisa ternyata ya. Jadi tempat berhenti di sini bisa dua, bisa tam, bisa laisa biwaqfin. Kalau tam itu dikarenakan kalau kita menganggap ada yang mahzuf dibuang, yaitu mubtada atau khabar mahzuf ya. Yang kedua, dia tidak boleh wakaf di situ apabila badal yang pertama pada bihi ya. Kalau dia menuju pada bihi maka tidak boleh, karena kalau badal ya, yang badal yang diganti dengan yang mengganti tidak boleh dipisah. Itu kaidah wakaf yang dalam kitab yang paling tua, yaitu kitabnya Idahu fil Waqf ya, kitabnya Imam Ibnu Al-Anbari ya. Tidak boleh memisahkan ya sifat dengan mausuf ya, na'tu dengan apa yang mengaitkan yang mengaitkannya, tidak boleh dipisah ya. Sifat gitu, apalagi na'tu gitu, tidak boleh dipisahkan semuanya. Nah, kemudian
Nah, sehingga jika seperti itu maka jadi boleh ada dua kemungkinan. Kemungkinan ini tergantung bagaimana kita memahami ayat tersebut. Nah, jadi kalau kita nah, pentingnya Al-Quran itu adalah karena kita menjaga kaidah wakafnya, maka kita harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Bagaimana para ulama itu menerjemahkan dan memahami ayat tersebut. Kita nggak boleh asal-asalan menentukan sendiri, boleh nih, nggak boleh. Saya nggak berani seperti itu. Biasanya 3 patokan saya: tanda di mushaf, talaki saya dengan hafalan yang mana pasti saya ingat tempat-tempat berhenti saya, atau adalah dengan kitab wakaf. Jadi kita menentukan tempat yang baru. Oke, kalau kata Imam Al-Ashmuni boleh di sini wakaf, maka saya anggap sebagai mubtada mahzuf. Itu niat saya. Jadi saya memahaminya adalah ayatnya adalah bi'sa mashtarau bihi anfusahum, seolah-olah ada huwa ayakfuru, huwanya dibuang, ayakfuru bima anzalallahu baghya, dan seterusnya. Ya, jadi saya anggap seperti itu. Kenapa? Daripada saya harus meneruskan dan apa saya habis. Saya berhenti di situ. Saya anggap di situ ada kondisi seperti ini sebagaimana Imam Al-Ashmuni ceritakan dalam kitabnya, dan kemudian saya baca terus sampai habis, sehingga ayat itu jumlahnya mufidah, sempurna dua-duanya, tidak ada pengulangan dan didengar lebih enak juga gitu ya. Nah, ini penting. Nah, kita nggak boleh ya ayat-ayat lain langsung kita potong, ngikutin kata Ustaz Anggane lah, nanti kita buang, ini ada yang masuk sini, nggak boleh. Harus memang orang-orang yang memiliki ilmu, kapabilitas ya. Level saya bilang bahkan untuk level, mohon maaf ya, profesor pun di Indonesia saya rasa belum ada yang cukup untuk mampu seperti itu ya. Hatta profesor bahasa Arab pun saya rasa belum bisa, karena tidak cukup dengan mengetahui ilmu bahasa Arab, ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, bisa membedah isi Al-Quran dan menentukan tempat wakaf. Tidak cukup ya, saya katakan lagi, tidak cukup. Harus yang pertama hafal Quran, pasti hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran kalau nggak ada hafal Quran udah coret ya, udah tidak qualified pasti ya. Yang kedua adalah mahir qiraat ya, mesti mahir qiraat. Nggak mungkin kalau nggak, dan lebih afdal lagi hafal qiraat semuanya. Jadi hafalan dia itu dengan hafalan qiraat asyarah yang kubro gitu, dan juga ditambah kalau bisa qiraat syawas juga mahir. Dan yang terakhir juga hafal ribuan hadis atau banyak hadis lah gitu kan. Dan yang terakhir dan setelah itu juga jangan lupa memahami kitab wakaf, karena ya itulah alat kita ya, itulah alatnya, ilmu alatnya Al-Quran ya, untuk menjaga supaya bacaan Al-Quran itu tidak terpesong ya, tersesat, lari dari jalan yang betul, dan juga tidak diartikan dengan seenak hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam kondisi seperti ini. Yang jadi perlu memahami ilmu-ilmu tersebut supaya kita bisa mampu menjaga Al-Quran dengan baik, dan juga menjaga dari sisi makna, dan juga menjaga dari sisi tempat berhenti ya. Ini kan banyak nanya kan, gimana berhentinya Ustaz? Karena berhenti itu menentukan sebenarnya di mana kita berhenti. Antum tengok tadi, di mana kita berhenti menentukan sebetulnya kondisi kalimat itu seperti apa, dan bagaimana orang yang baca itu memahaminya ya. Makanya kalau orang-orang yang tidak yang tidak paham gitu kan ya, tidak paham bahasa Arab apalagi, kalau dia menghafal, dia berhenti suka-suka hati saja karena dia tidak paham yang dibacanya apa. Maka orang-orang yang betul-betul mahir tentang Al-Quran, paham, dia bisa berhenti di tempat-tempat yang dimana tidak ada tempat berhenti di situ. Nah, itu luar biasanya ya, gitu. Panjang ya kalau antum tengok kitab Manarul Huda, ini memang salah satu kitab yang jadikan ujian karena dia agak advance sedikit ya, karena dia lebih dalam. Tetapi memang saya suka karena apa? Di situ biasanya saya cari tempat-tempat wakaf yang dimana saya tidak menjumpai ketika talaki ya. Semakin tempat talaki nggak berhenti di situ, tapi berhenti di situ coba gitu. Nah, kitab ini menjadi kitab rujukan kita yang tambahan sebagai tempat untuk menentukan apakah kita bisa nggak memilih wakaf ikhtiar yang lain ya. Tentunya yang lebih afdal adalah yang kita dapatkan dari talaki, tapi seumpama tidak mungkin, maka juga boleh merujuk kepada kitab wakaf. Karena ketika talaki itu agak susah untuk mencari tempat-tempat wakaf ya. Kenapa? Karena guru itu biasanya tidak menerangkan dengan detail, kecuali kita tanya ya, Syekh boleh nggak hal yajus wakafuna, katanya boleh nggak saya berhenti di sini, boleh katanya, saya berhenti di situ baru saya teruskan. Itu biasanya satu juz mungkin 1-2 tempat saya kayak gitu, tapi yang lain ya ikut pada apa yang kita hafal gitu. Jadi kadang-kadang nggak sempat untuk nanya seperti itu ya. Dan penjelasannya sangat panjang kan biasanya kalau tempat wakaf itu, apalagi kalau kita nggak kuat bahasa Arab kita, ya udah kita ke laut lah sudah pasti, nggak ngerti apa ini mahzuf, mana yang mahzuf gitu kan.
Nah, kita nggak paham gitu. Nah, itu orang-orang, karena banyak orang Arab tuh banyak yang perkataan-perkataan yang dibuang karena sudah paham di situ. Ya, jadi ketika makanya kita jumpai yang seperti mubtada ma'zuf itu sudah biasa kalau kita membaca literatur Arab. Ya, kalau orang-orang yang makanya ini pentingnya kenapa Al-Qur'an itu harus dibaca sama orang yang memahami bahasa Arab, salah satu alat untuk membantu kita memahami Al-Qur'an. Ya, karena kita nggak gimana memahami yang seperti ini gitu kalau kita nggak hafal Al-Quran dan nggak tahu bahasa Arab. Jadi kalau kita tahu bahasa Arab baru kita bisa memahami Al-Quran, ya, alat pintu masuknya gitu. Makanya nggak cukup terjemahan saja, karena teks aslinya ketika sudah diterjemahkan dalam terjemahan itu bisa berbeda aslinya. Nah, kalau kita baca aslinya, itu kebiasaan saya itu lebih enak baca aslinya. Yang terjemahan kayaknya udah agak ngejelimet gini ya. Nah, terjemahan dulu, baca aslinya. Dan semua yang hafal Al-Quran itu sebagian besar pasti bisa bahasa Arab. Kalaupun nggak bisa bahasa Arab lancar berbicara, paling nggak dia bisa mengerti apa yang dibaca. Jadi nggak ada yang orang-orang bilang buat apa hafal Al-Quran kalau nggak bisa bahasa Arab. Mana ngerti dia, salah. Semua yang sudah melalui proses menghafal Al-Quran, pengalaman saya, pasti ngerti apa yang dia baca. Karena dalam proses menghafal itu dia pasti akan mendapatkan kesulitan. Kesulitannya adalah menghafal ayat yang kita tidak tahu artinya, sehingga kadang-kadang lupa. Maka kita harus memahami artinya. Akhirnya buka terjemahan, buka kamus, akhirnya dia paham. Jadi orang yang sudah hafal Al-Quran kemungkinan besar artinya juga paham yang dia baca, karena selama proses menghafal dia sudah melalui proses memahami artinya untuk membantunya menghafal. Nggak mungkin dia bisa menghafal Al-Quran kalau nggak hafal artinya. Nah, itu saya bilang semua yang menghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran, kawan-kawan saya semuanya bisa menjelaskan artinya apa, ya. Kok ada yang bilang bahwa buat apa hafal Al-Quran kalau nggak paham artinya? Karena orang itu nggak pernah hafal Al-Quran, makanya dia nggak pernah tahu cara ngapal Al-Quran tuh kayak gimana. Disangkanya cuma diulang-ulang kayak wirid gitu ya, kayak wirid diulang-ulang gitu ya, habis itu hafal sendiri. Enggak, susah hafal Al-Quran itu, ya. Jadi itu biasanya meremehkan, orang-orang yang meremehkan. Banyak yang kayak gitu juga, yang gelarnya tinggi-tinggi juga, ya. Tapi ya karena nggak pernah belajar. Coba suruh ngapal 1 juz aja, kalau nggak dia keteteran. Dan saya yakin kalaupun dia bisa menghafal 1 juz, pasti dia mau nggak mau harus buka artinya dan juga menghafal artinya. Sehingga ketika 1 juz itu dia hafal, dia juga hafal artinya, ya. Nah, begitu, ya. Jadi kembali kepada wakaf tadi adalah kita memilih wakaf ikhtiari yang tidak ada pada mushaf, ya. Nah, cara memilih wakaf ikhtiari itu ada 3. Yang pertama, lihat mushaf, ya, berdasarkan kaidah di mushaf. Yang kedua adalah dari talaqi dengan guru, dan yang ketiga adalah dari kitab-kitab wakaf wal ibtida, ya. Kalau ada yang mau judul kitabnya apa Ustadz yang biasa dipakai, nanti saya kasih tahu lah. Ada 4 kitab wakaf yang minimal seorang penghafal Al-Quran atau seorang yang mengajar Al-Quran itu harus punya kitab itu dan harus paham, ya. Baca paling nggak dari situ, menjadi referensi ketika mengajar, karena itu kitab yang dipakai guna oleh ramai ulama dalam bidang Al-Quran yang mengajar di universitas-universitas, ya. Jadi kita nggak lari daripada mainstream lah untuk keamanan. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.